Nah, ada tuh anak muda sekarang tuh, misalkan di sini gelas gitu ya. Ini memang saya pernah lihat sendiri. Ya. Dia pegang gelas begini, atau ada gelas di situ. Ketika azan Allahu Akbar, dia langsung pegang, langsung minum. Terus saya bilang, kan azan, kok malah minum? Kata, boleh Ustadz. Loh, kok boleh gitu ya? Saya sebagai gurunya kan kaget gitu ya. Saya ngajarin siapa anak ini? Ya, saya sebagai gurunya kaget. Ini siapa yang ngajarin begini? Ada dalilnya Ustadz, ada hadisnya. Cuma kita harus tahu bagaimana cara memahami dalil ini. Dalil itu bisa jadi sahih, tetapi pemahamannya belum tentu sahih. Artinya untuk memahami dalil itu kita perlu akal yang berilmu, yang mengetahui seluk-beluk daripada dalil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana ya Alim alimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak yang semoga semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, saat ini kita memasuki akhir daripada bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? 27 apa 26 ya. 27 atau 26 bulan Sya'ban, berarti tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalamnya. Dan ini adalah salah satu rukun Islam. Ramadan, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib dengan dalil Al-Qur'an, dengan dalil sunnah, dan juga ijma' para sahabat, para ulama seluruh dunia. Sehingga termasuk sesuatu yang dianggap minad din bid-darurah. Minad din bid-darurah artinya puasa Ramadan itu ajaran agama Islam yang bisa diketahui oleh semua orang awam. Bahkan gak usah orang awam, non muslim pun yang hidup tetangga dengan muslim itu pasti tahu kalau Ramadan itu muslim ngapain. Ya. Kalau kita tanya ngapain kalau bulan Ramadan, umat Islam kalau setiap hari ngapain, pasti mereka tahu apa? Puasa. Sehingga para ulama sepakat kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir. Nah, kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia kafir. Kalau ada orang nggak puasa saja, dia nggak puasa. Ditanya kenapa nggak puasa, malas. Ditanya nggak puasa, nggak kuat. Kenapa nggak puasa? Alasannya yang penting bukan alasan dia mengingkari kewajiban, maka itu jatuhnya fasik. Tapi kalau meskipun dia puasa, terus ditanya puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Padahal dia puasa tuh. Terus dia bilang nggak wajib. Loh, kan ada Al-Quran, pokoknya nggak wajib kata dia. Nah, meskipun dia puasa, dia kafir tuh. Karena apa? Mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari ijma' para ulama. Kemudian karena tadi wajib puasa, berarti kan kita wajib melaksanakan puasa ini dengan cara yang benar, supaya sah, kira-kira begitu. Nah, kaedahnya kata para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi wasilah amal wajib itu terlaksana, maka wasilah itu menjadi wajib.
sesuatu yang menjadi wasilah sebuah amal wajib, ya, agar amal wajib ini terlaksana dengan baik, maka wasilah itu menjadi wajib. Maka untuk supaya kita menjalankan puasa ini dengan benar, dengan baik, maka diperlukan ilmu. Harus diilmui. Maka mengilmui fikih puasa ini menjadi wajib. Karena apa? Karena itu memang wasilah agar kita melaksanakan puasa yang wajib ini dengan cara yang benar, dengan cara yang sah. Sehingga nanti kita akan bahas, ya, ketika membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, bisa jadi orang yang melakukan hal yang membatalkan puasa, dia tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Nah, itu kan kalau nggak tahu malah enak Pak Ustadz, malah nggak batal puasanya gitu kan. Nah, dia memang nggak batal puasanya, tapi dia berdosa karena dia tidak melakukan yang wajib, yaitu belajar. Sementara dia mampu untuk belajar, dalam arti dia hidup di kota gitu ya. Ustadz banyak, pengajian banyak, kota internet ada, YouTube ada, searching gitu ya, googling atau yahooing bisa gitu ya. Nah, kecuali kalau orang hidupnya di tempat yang terpencil, primitif, nggak ada internet, ustadz nggak ada, itu baru dimaafkan itu. Tapi kalau orang bisa punya potensi atau punya dia bisa belajar dan sebagainya, ada wasilah, terus kemudian nggak ngerti fikih puasa, terus puasanya salah, bisa jadi puasanya sah tetapi dia berdosa. Karena apa? Karena dia tidak melakukan hal yang wajib tadi. Maka ini penting kita belajar fikih puasa, karena tadi ya, ini kita menjalankan kewajiban mengetahui sesuatu yang memang harus kita ketahui. Nah, meskipun saya yakin bahwa Bapak di sini sudah pernah belajar fikih puasa, ya, atau minimal pernah ikut kajiannya gitu ya. Nah, tapi kan biasanya belajar fikih puasa itu setahun sekali memang gitu ya. Nah, saya yakin lupa itu, ya. Jangankan yang cuma jadi jamaah pendengar gitu ya, apalagi nggak megang catatan gitu ya, itu pasti lupa. Karena kami aja guru-guru, ustadz-ustadz itu kalau setiap mau masuk Ramadan, kami pasti baca lagi tuh fikih Ramadan itu, karena pasti lupa gitu ya. Apalagi kalau kata orang Betawi, jiping ya. Apa bagus jiping? Ngaji kuping gitu ya. Nah, ada yang ngaji kuping. Zaman sekarang memang begitu. Enggak zaman sekarang sih, dari dulu ya. Zaman ada memang di kampung-kampung, saya kalau ngisi pengajian ya orang jarang yang pegang catatan gitu. Terus nyatet, ada beberapa orang saya lihat dia megang catatan. Nah, tapi kebanyakan ya jiping, ngaji kuping, ya malah sambil merem-merem dikit gitu ya. Nah, nggak tahu meremnya khusyuk bener gitu ya. Nah. Baik, kita akan mulai fikih puasa. Kita mulai dari definisi, karena definisi ini penting, karena ketika kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, itu berangkat dari definisi ini, yaitu al-imsak. Apa artinya al-imsak? Imsak artinya menahan. Apa? Imsak artinya menahan. Sehingga kalau di kampung itu, kalau menjelang subuh, biasanya 10 menit sebelum subuh, itu muazin itu bilang begini, imsak, imsak. Apa kata dia? Imsak. Apa arti imsak? Tahan, tahan, tahan supaya apa? Udah stop makan, stop minum, meskipun belum azan subuh, meskipun belum azan subuh, dibilang imsak, imsak. Nah, sebenarnya memang seperti mungkin jamaah pernah dengar dari salah satu dai, salah satu ustadz, imsak itu sebenarnya ketika azan subuh itu. Nah, ketika azan subuh atau ketika, kalau di sini kan bunyinya titit gitu ya, titit. Nah, masuk waktu subuh, itulah waktu sesungguhnya imsak.
Karena definisi puasa adalah apa? Al-imsaku min kulli muftirat, adalah imsak, menahan dari segala apa yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai maghrib. Jadi imsak yang sesungguhnya adalah ketika fajar tak gitu ya, itu 100% tidak boleh makan minum lagi. Nah, terus kenapa kok ada imsak 10 menit itu? Justru itu apa? Pertama, sikap kehati-hatian, dan itu ada dalilnya. Jadi kalau orang gegabah bilang itu nggak ada dalilnya, itu menurut saya sikap yang terburu-buru. Ya, Mbok ya kalau nggak tahu lebih baik bilang nggak tahu, jangan bilang nggak ada, gitu ya. Padahal ada dalilnya itu. Dalilnya di Sahih Bukhari yang meriwayatkan sahabat Nabi Anas bin Malik. Kata sahabat Nabi Anas bin Malik, tasahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur bersama Zaid bin Sabit. Setelah makan sahur berhenti, kemudian sholat. Berhenti, kemudian ini berarti ada jarak. Kemudian setelah itu sholat. Yang mendengar hadis tadi tanya kepada Anas bin Malik yang meriwayatkan. Pertanyaannya, kam kana al-faraq baina as-sahur wal shalah. Kata dia, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan sholatnya, dengan sholat subuhnya? Kan ditanya jaraknya itu. Apa jawaban Anas bin Malik? Qadra ma yaqra'ur rajul khamsina ayah. Sekitar kira-kira waktu yang dipakai untuk seseorang untuk baca 50 ayat. Berarti ada jarak tuh. Rasulullah membuat jarak antara sahurnya dengan sholat subuh, dengan azan subuh, itu sekitar apa? Sekitar orang membaca 50 ayat. Nah, di situ 50 ayat itu dikira-kira tuh dikonversi itu. Kira-kira kalau dihitung pakai menit berapa gitu ya. Coba aja kita baca 50 ayat dengan kecepatan standar. Nah, kira-kira habisin berapa waktu? Ya kira-kira 10 menit lah. Nah, itu sunnah berarti itu. Jangan dibilang bukan sunnah terus nggak ada dalilnya, ya. Itu sunnah, ada dalilnya. Oh, berarti sunnah kan dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada dalilnya. Meskipun masih boleh makan memang. Ya, masih boleh makan. Jadi berhenti makan 10 menit sebelum azan itu sunnah, meskipun masih boleh makan. Kapan tengnya? Kapan tengnya nggak boleh makan? Ketika masuk waktu fajar. Jangan ketika masuk waktu fajar masih makan. Ada tuh anak muda sekarang tuh. Misalkan di sini gelas gitu ya. Ini memang saya pernah lihat sendiri ya. Ada anak muda. Ini saya harus praktekkan biar benar ya. Biar jelas ya. Enggak ada sedotan enggak apa-apa. Untung saya pernah lihat anak saya buka aqua begini. Jadi saya bisa juga dia buka aqua tanpa sedotan gitu ya. Nah, ini yang cara A ini, cara B lebih ekstrim, dari bawah dia digigit. Nah, dia pegang gelas begini atau ada gelas di situ. Ketika azan Allahu Akbar, dia langsung pegang, langsung minum. Terus saya bilang, kan azan, kok malah minum? Kata, boleh Ustadz. Loh, kok boleh gitu ya? Saya sebagai gurunya kan kaget gitu ya. Saya ngajarin siapa anak ini? Ya. Saya sebagai gurunya kaget. Ini siapa yang ngajarin begini? Ada dalilnya Ustadz, ada hadisnya. Wah, memang ketika itu lagi awal-awal zamannya baru-baru WhatsApp apa segala macam masih baru-baru ya. Jadi orang itu euforia untuk sharing-sharing gitu ya. Mungkin orang nemu hadis. Hadisnya begini, hadisnya sahih. Idza sami'a ahadukumun nida wa 'ala yadihi ina fala yad'uhu hatta yaqdiya minhu hajatah. Kalau di antara kalian
mendengar azan dan di tangannya ada gelas, ada piring, ada apa, jangan diletakkan sebelum dia habiskan. Itu dalilnya. Saya bilang, oh iya juga ya ada dalilnya ini. Nah, cuma kita harus tahu bagaimana cara memahami dalil ini. Dalil itu bisa jadi sahih, tetapi pemahamannya belum tentu sahih. Artinya untuk memahami dalil itu kita perlu akal yang berilmu, yang mengetahui seluk-beluk daripada dalil itu. Nah, ini saya sampaikan sebagai satu kaidah ya. Tidak mesti hadis sahih itu diamalkan. Ya, tidak mesti hadis sahih itu diamalkan. Karena hadis sahih itu bisa jadi kemudian benturan dengan hadis yang lebih sahih. Ya. Atau ditinggalkan oleh para sahabat. Kenapa ditinggalkan oleh para sahabat? Berarti ada tanda tanya, apakah mansukh atau tidak? Karena dalam istilah hukum ada istilah mansukh. Apa mansukh? Dihapus hukumnya, diganti dengan hukum yang lain. Kalau kita belajar usul fiqh atau belajar ulumul Quran ada istilah itu, ada nasikh mansukh. Jadi ada ayat atau hadis yang datang belakangan menghapus hukum hadis atau ayat yang datang sebelumnya. Di ayat Al-Quran pun ada hukum yang sudah enggak dipakai lagi. Karena apa? Mansukh dengan ayat yang lain. Jangankan hadis, ayat Al-Quran pun ada yang hukumnya terhapus dengan ayat yang datang setelahnya. Nah yang tadi, bagaimana cara memahaminya? Ternyata hadis itu adalah hadis berbicara tentang azan pertama. Di hadis-hadis yang lain, ya, Sayyidah Aisyah dan para sahabat Nabi meriwayatkan, inna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Bilal itu dulu di waktu Ramadan atau di malam di zaman Nabi itu azan 2 kali. Yang pertama azan itu Bilal. Bilal itu azan malam. Artinya belum masuk waktu subuh. Nah, Bilal azan fungsinya adalah untuk membangunkan yang tidur. Yang tidur bangun supaya makan sahur atau qiyamul lail. Yang di masjid, yang tidur di masjid juga supaya bangun, supaya pulang makan sahur di rumah, kira-kira begitu. Inna Bilal kana yu'adzinu bilail. Bilal azan di malam hari. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Nah, kemudian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Ada azan kedua. Azan kedua ini ketika subuh ya, subuh benar fajar. Siapa yang azan? Ganti orang. Abdullah ibnu Ummi Maktum yang azan. Nah, kalau Abdullah ibnu Maktum yang azan, maka itu masuk waktu fajar, maka tahanlah. Nah, selesai makan. Nah, itu sebenarnya maksudnya. Jadi bukan berarti azan fajar, tapi yang dimaksud di hadis tadi adalah azan siapa? Azan pertama, azannya Bilal. Karena kalau kita pahami azan masih boleh makan, azan subuh masih boleh makan, maka itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang jelas-jelas. Al-Baqarah 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kata Al-Quran, silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Loh, berarti kata Al-Quran sampai terbit fajar batasnya. Kalau sudah fajar nggak boleh makan minum lagi. Maka perlu kehati-hatian dari situ. Ya, jangan mepet-mepet. Mepet-mepet dalam arti mengakhirkan sahur itu sunnah. Maksudnya jangan mepet-mepet banget supaya ada waktu untuk minum, untuk waktu untuk ya puaslah gitu minumnya, enggak terburu-buru kan. Makan terburu-buru karena mepet azan. Nah, ini namanya imsak ya, menahan. Nah, jadi menahan dimulai kapan? Dimulai ketika fajar wajibnya. Sunnahnya 10 menit kira-kira sebelum fajar. Nah, pembahasan kedua, bagaimana Ramadan ditetapkan. Bagaimana Ramadan ditetapkan, di sini disebutkan caranya ada 2. Yang pertama dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Ya.
disempurnakan bulan Sya'ban. Sekarang kan bulan Sya'ban 27, disempurnakan menjadi 30. Maka dengan itu setelah 30 Sya'ban Ramadan. Karena di bulan Hijriah itu nggak ada yang bulan itu sampai 31. Kalau kalender Syamsiah kan ada, kalender Masehi kan ada. Kalau di kalender Hijriah ya nggak ada bulan itu antara 29 atau 30 jumlah harinya. Maka kalau Sya'ban sudah difulkan 30 berarti fix ya, hari ke-31-nya berarti 1 Ramadan ya. Yang kedua caranya dengan ru'yah, dengan melihat hilal setelah terbitnya matahari. Nah, itulah yang nanti disebut dengan sidang isbat itu. Sidang isbat nanti biasanya memang sidang isbat mesti, kenapa enggak sidang isbat itu jauh-jauh hari? Ya enggak bisa, karena memang melihat hilalnya di hari terakhir bulan Sya'ban pada maghrib. Ya, maka kadang-kadang gimana nih? Jadi tarawih enggak malam ini kan gitu, sidang isbatnya belum selesai. Ya, belum ada pengumuman, sementara udah azan Isya, nunggu dulu kan. Begitu jadi Ramadan besok, baru tarawih gitu ya. Nah, memang begitu ya. Tapi ya kadang-kadang lancar kalau misalkan suasananya nggak mendung atau nggak hujan kelihatan hilalnya. Kalau mendung itu agak susah, kadang-kadang tertutup. Nah, maka kalau tertutup nggak jelas, terus kemudian pakai hisab juga derajatnya masih jauh, maka disempurnakan 30. Nah disinilah letak perbedaan biasanya. Kenapa kok ada perbedaan permulaan Ramadan antara beberapa ormas di Indonesia atau beberapa kelompok? Yaitu salah satunya karena perbedaan itu. Kenapa sebagian orang tetap ngotot pakai hilal, meskipun sebenarnya bisa dihitung pakai hisab? Ya, karena dalilnya dalam Al-Quran suruh ngelihat. Ya, suruh ngelihat. Di surat Al-Baqarah itu apa bunyinya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal, maka hendaklah berpuasa. Berarti kan patokannya apa? Patokannya ngelihat. Di hadis juga begitu kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan lebaranlah kalian karena kalian ngelihat hilal. Wa aftiru li ru'yati. Ya, itu enggak usah panjang-panjang ya, kita masuk ke yang lebih inti lagi tentang rukun puasa. Rukun puasa ini cuma 2 ya. Yang pertama ya, adalah niat. Ya. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Apa artinya niat? Niat itu artinya maksud. Niat itu artinya kepengen ya, kepengen. Dalilnya apa? Innamal a'malu bin niat. Sebenarnya niat itu sekedar kepengen saja. Saya pengen ini, itu sudah niat artinya. Saya besok pengen puasa Ramadan, itu sudah niat. Maka dia sudah berniat ketika pengen gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok sebagian orang, sebagian ulama, terutama mazhab Syafi'i, menganjurkan untuk dilafalkan. Menganjurkan untuk dilafalkan. Saya niat besok berpuasa, puasa Ramadan bulan ini karena Allah lillahi ta'ala. Itu tujuannya untuk memantapkan hati saja. Untuk memantapkan hati saja. Kan Pak Ustadz, kalau orang udah bangun sahur kan berarti sudah niat itu. Ya memang benar. Ya, dalam kondisi normal orang bangun sahur memang mau ngapain bangun sahur? Mau makan. Nah, supaya apa? Supaya memang melaksanakan sunnah karena besok mau puasa. Nah, itu sudah niat itu. Cuma mungkin kadang-kadang kalau hari pertama oke lah. Hari kedua, hari ketiga udah hari sekian, sudah masuk tuh rutinitas, sudah menjadi rutinitas. Bisa jadi ada orang bangun, ayo makan sahur, dia ikut makan. Di otaknya nggak ada apa-apa itu, karena saking ngantuknya udah tidur. Sementara kata Rasulullah SAW, man lam yujmi'i an-niyata atau asyama qabla al-fajri fala syiyama lahu. Yang belum
menyampaikan atau menghadirkan niat puasa, yang belum menghadirkan niat puasa sebelum subuh, fala siyama lahu, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Ada dalilnya itu. Wajib menghadirkan niat di malam hari sampai sebelum fajar. Ini kalau berbicara puasa wajib. Ya. Kalau puasa wajib, itu wajib niat sebelum fajar. Maka habis isya itu imam biasanya nuntun tuh, ay nawaitu shauma ghadin, ini saya niat berpuasa esok hari bulan Ramadan lillahi taala. Udah, yang penting setelah salat isya mereka anak-anak atau semuanya sudah, wah saya niat besok puasa. Setelah itu tidur, setelah itu makan, enggak apa-apa. Minimal dia sudah niat. Jangan sampai enggak terdetik niat sama sekali. Maka itu ada pentingnya itu. Jangan wah apaan sih kayak gitu. Enggak ada. Itu yang dibuat oleh para ulama dulu itu, kalau kita kaji Masya Allah itu ada hikmahnya, ada kebijakannya. Nah itu puasa wajib. Nah, puasa wajib itu bisa Ramadan, bisa karena nazar atau qadha, itu wajib niat. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak wajib niat sebelum fajar. Nah, dalilnya karena Rasulullah SAW itu sering sehari-harinya kalau masuk ke rumah istrinya, ke rumah salah satu daripada istri-istrinya, dia bilang apa? Ada makan enggak? Enggak ada ya Rasulullah, enggak ada yang dimakan. Ya udah kalau gitu saya puasa. Itu kan sudah siang, artinya sudah lewat fajar. Nah syaratnya kalau mau puasa sunnah terus niatnya setelah subuh tadi, siang jam 9 jam 10, batasannya sampai zuhur ya, jam 10, pokoknya sebelum zuhur dia pengen niat puasa sunnah, jadi itu puasa sunnah. Dengan syarat sebelumnya dia belum melakukan hal-hal yang menafikan puasa, membatalkan puasa. Belum berhubungan suami istri ya, belum makan, belum minum, atau apa, enggak haid, enggak apa, pokoknya kalau untuk perempuan enggak nifas dan seterusnya, atau belum pingsan atau apa, belum apa, pokoknya melakukan hal yang membatalkan puasa lah, maka dia boleh melakukan puasa sunnah di situ. Nah itu kalau puasa sunnah. Jadi yang pertama hukumnya rukunnya adalah niat. Bismillah. Yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirat. Adalah menahan dari semua hal yang membatalkan puasa. Nah, ini apa saja yang membatalkan puasa? Pertama adalah al-jima'. Apa al-jima'? Hubungan badan suami istri membatalkan puasa. Dan ini gawat kalau dilakukan ya. Faman jama'a, barang siapa yang melakukan jima' amidan secara sengaja, aliman dan dia tahu, ngerti kalau itu membatalkan puasa sehingga puasanya batal, maka dia harus membayar atau melakukan kafarah mughalladhah. Kafarah yang berat. Ya, pokoknya kalau dipikir-pikir nggak sanggup lah, jangan ya. Kafaratnya berat. Pertama, membebaskan budak, orang budak yang beriman. Nah, sekarang nggak ada lagi perbudakan, nggak ada budak lagi. Jadi tahapan pertama ini gugur gitu ya, nggak ada budak. Jadi kita nggak bisa melakukan yang pertama. Kalau ini nggak bisa, pindah ke tahap berikutnya, yaitu puasa 2 bulan hijriyah berturut-turut. Artinya memang harus setiap hari puasa. Kalau putus, maka dia harus ngulang lagi dari awal. Kan gawat tuh, ya kan? Ada teman saya, ini cerita nyata ya, masih muda, ya. pasangan muda ya. Kejadian begitu, curhat. Gimana nih? Ya, lagi bulan Ramadan kejadian melakukan hubungan suami istri. Ya udah saya bilang, itu kafaratnya apa? Melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Ketika putus maka dia mulai dari awal. Itu istrinya nonjokin suaminya ya.
Ini gara-gara kamu katanya gitu ya. Gara-gara kamu ditonjokin soalnya. Jadi setiap hari harus apa? Setelah Ramadan tuh dia harus kafarah 2 bulan berturut-turut ya. Itu kan luar biasa. Kalau kita puasa yang lain kan puasa sunnah kan boleh aja berhenti capek itu. Artinya ada jeda. Dia nggak bisa, harus berturut-turut. Ya. Meskipun sakit, ya tetap dia harus ngulang. Meskipun sakit dia harus tetap ngulang dari awal. Kecuali yang menyebabkan dia itu tidak harus ngulang dari awal adalah sesuatu yang uzur yang memang menafikan benar-benar puasa dari awalnya, seperti gila. Nah, gila tuh, misalkan dia sudah puasa 20 hari, habis itu gila dia. Ini kan di luar kontrol, benar-benar di luar kontrol 100% gila. Atau koma sama sekali. Nah, maka itu masih itu. Ketika dia sudah selesai 20, ketika dia sudah gila, sudah sembuh, sudah sadar, maka dia melanjutkan hitungannya tadi. Tapi kalau dia buka puasa karena safar misalkan. Oh, safar kecapean. Atau karena sakit-sakit biasa, nggak kuat buka puasa, maka dia ngulang dari awal dan hitungannya 2 bulan Hijriyah. Nah, jadi hitungannya 2 bulan Hijriyah. Ya. Kalau misalkan sekarang masuk bulan, misalkan nanti bulan Syawal nih, masuk bulan Syawal. Ternyata Syawal cuma 29, ya sudah berarti sudah 1 bulan. Dia full tuh Syawal, setelah itu Dzulqa'dah. Syawal, Dzulqa'dah dia full dari awal sampai akhir, nah lunas dia. Tapi kalau dia mulai dari tengah, puasa Syawal, di hari Syawal dia cuma puasa 20 hari. Nah, di Dzulqa'dah full. Berarti kurang berapa? Nah, dijangkepkan menjadi 30. Berarti di bulan Dzulhijjahnya dia puasa 10 hari untuk menggenapkan menjadi 60 hari. Kalau sudah nggak bisa tadi puasa, kemudian ternyata ya, misalkan yang melakukan ini sudah sepuh gitu ya, puasa nggak bisa, maka pilihan berikutnya adalah dia membayar fidyah. Nah, membayar fidyah 1 harinya diganti dengan fidyah itu standarnya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 600 gram. 600 gram bahan makanan pokok, beras atau apa, atau ada yang mengatakan 7,5 ons, 750 gram. Itu setiap harinya diganti dengan 1 mud tadi. Diganti dengan 1 mud untuk siapa? Untuk orang yang sudah nggak mampu puasa atau orang yang sakit, ya, dia sakit benar dan sudah sakitnya tidak ada harapan sembuh. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-istimna, yaitu mengeluarkan mani. Ya, kalau tadi kan jima, ini mengeluarkan mani dengan tanpa proses jima. Ya. Kalau bahasa orang sekarang itu onani gitu ya. Nah, baik itu dengan tangan sendiri atau dengan alat apapun atau dengan tangan istri, tetap hukumnya istimna itu membatalkan puasa. Nah, kecuali kalau orang keluar mani, ini pengecualian ya. Dia keluar mani bukan karena sebab tadi, bukan karena ada usaha sendiri atau usaha dari orang lain. Tapi misalkan karena mimpi. Ramadan siang-siang tidur, kelelahan, mimpi basah, keluar mandi, itu nggak membatalkan. Atau karena dia menghayal, ya. Meskipun menghayal ini nggak boleh juga ya, hal yang macam-macam. Tapi seandainya ini ada orang melakukan itu, karena menghayal tanpa ada proses pegang memegang, sentuh menyentuh gitu ya, nggak disentuh kemaluannya atau apanya, ngayal doang, keluar gitu, nggak sengaja. Atau karena memang sudah lama gitu ya, nggak diservis sama istrinya, nah, tiba-tiba ngelihat perempuan cakep gitu ya, nah, terus tiba keluar, nah itu juga tidak membatalkan karena nggak sengaja tadi prosesnya. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Nah, ini juga ada dalilnya. Wa man dara'ahul qai' fala qadha alaihi wa man istaqa'a falyaqdi. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia terpaksa muntah atau muntah enggak sengaja, maka dia tidak wajib qadha. Kalau dia muntah dengan sengaja, dimuntahkan ya,
mungkin dengan tangan dia, dimuntahkan gitu, muntah, maka dia wajib mengqadha. Artinya apa? Batal puasanya. Yang keempat, nah ini yang paling luas pembahasannya, ya. Apa yang membatalkan puasa yang keempat? Yaitu masuknya suatu objek ke dalam rongga tubuh, apakah rongga kepala atau rongga badan, dari lubang yang terbuka. Dari lubang yang terbuka. Ini kaidah dalam mazhab Syafi'i, ini jadi kaidah. Dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak disebutkan yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Nah, karena itu nggak bisa jadi kaidah. Karena apa? Nanti ada orang begini, lah kan saya cuma ngerokok Pak, nggak makan sama minum. Nah, nggak batal dong. Kalau misalkan yang membatalkan puasa itu makan, makan dan minum saja. Atau kalau ada orang selilitan gitu, ada bekas makannya, dimasukin sengaja ke mulut, ditelan gitu. Itu kan saya nggak makan Pak. Kalau makan kan serius, pakai piring, pakai sendok dan sepiring gitu ya. Nggak makan, cuma masuk aja sesuatu. Nah, maka karena supaya jelas kaidahnya, maka dibuat kaidah. Yang membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam rongga badan, rongga tubuh, ya, dari lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu apa? Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, ya. Apalagi udah standarnya lubang yang terbuka itu, maksudnya terbuka adalah yang kelihatan dengan kasat mata dia terbuka. Maka pori-pori di sini nggak termasuk. Pori-pori tidak termasuk dalam kaidah ini. Ya. Nah ini kaidahnya. Ya. Maka dari sini akan banyak turunan hukum gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rongga tadi? Kan tadi masuknya benda atau zat apapun, nggak mesti makanan. Ya. Misalkan dia masukin ke mulut, rubrik misalkan ya, masukin ke mulut. Nah, tahu rubrik Pak? Anak-anak tahu. Apa tuh mainan dia? Mainan atau lato-lato ditelan misalkan ya. Misalkan. Itu membatalkan meskipun bukan makanan gitu ya. Meskipun bukan makanan, karena standarnya adalah zat, objek apapun. Maka rokok itu termasuk, ya, karena dia memasukkan zat benda ke dalam tubuh. Maka merokok membatalkan puasa. Nah, yang dimaksud dengan rongga adalah kalau badan, perut, batasnya ini halqa, tempat makhraj huruf H. Nah, jadi kalau orang kumur-kumur, sikat gigi nggak batal dia nggak belum masuk karena pintunya di sini, batasnya di sini, di makhraj H. Nah, kalau lewat ke bawah berarti sudah masuk, membatalkan puasa. Kalau di kepala batasannya adalah tengkoraknya. Jadi kalau orang ngupil belum masuk Pak, ini belum kategori belum masuk rongga. Rongga itu standarnya adalah melewati tulang. Nah, ngupil belum masuk dia, belum masuk. Atau garuk-garuk kuping pakai tangan biasa nih, kan nggak masuk tuh lubangnya, nggak masuk ke dalam lubang. Tapi kalau masuk ke dalam lubang melewati rongga nih, tulang, maka dia membatalkan. Bagaimana hukumnya pakai obat tetes? Pakai obat tetes, kan ada obat tetes dari telinga. Berarti memasukkan zat ke dalam rongga tubuh kepala. Maka kalau kata mazhab Syafi'i itu batal, karena memasukkan zat ke dalam rongga. Begitu juga obat hidung. Begitu juga antigen. Karena kalau antigen kan dimasukkan tuh sampai ke atas kan, sampai melewati rongga, nyolok dia. Maka itu membatalkan. Atau kateter yang dari bawah ya, buat kemaluan itu memasukkan ke dalam rongga tubuh, maka itu membatalkan. Terus gimana kalau orang yang pakai kateter terus? Kalau memang dia pakainya malam hari, ya sebelum puasa, ya nggak apa-apa. Yang dipermasalahkan adalah masuknya dan atau keluarnya. Dia pakai kateternya di malam hari sebelum puasa. Kemudian nanti dicopot lagi di malam hari puasa, setelah puasa, setelah buka nggak masalah. Yang penting adalah ketika masukkan dan keluarnya itu.
Atau ventilator masuk ke apa? Ke mulut gitu ya. Nah, ke dalam kan ventilator kan sampai sini biasanya kan. Maka orangnya mangap gitu kan. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, kemudian kalau vaksin gimana? Vaksin, suntik, infus. Nah, tadi kita ingat kaidahnya adalah masuknya benda atau zat dari lubang yang terbuka. Terus tadi kita sudah bilang, pori-pori itu termasuk apa enggak? Enggak termasuk. Meskipun pori-pori itu terbuka sebenarnya, cuma dia tidak terlihat dengan kasat mata. Nah, maka suntik, infus, atau vaksin, bahasanya apapun itu yang bentuknya jarum yang masukkan benda ke dalam tubuh. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, para ulama mengatakan, gampangnya begini ya. Kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah berupa suplemen atau makanan, maka itu fix batal. Lemas puasa ini. Kata Ustadz kan nggak apa-apa masukin lewat pori-pori, maka diinfus sama dia. Nah, orang diinfus kan seger, ya kan? Diinfus memang makanan gitu kan? Makanan atau suplemen seger, vitamin, seger dia. Nah, itu membatalkan. Karena hikmah puasanya hilang. Apa? Hikmah puasanya hilang. Nah, kecuali kalau selain makanan. Nah, yang selain makanan juga dibagi dua. Ada suntikan atau infus itu yang disuntikan ke dalam tubuh, dia menyebar ke seluruh tubuh. Seperti vaksin, disuntikan kan dari mana? Dari sini kan? Nah, tapi kan supaya nyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini perbedaan pendapat. Ada bilang membatalkan, ada yang enggak. Ya. Ada suntik yang disuntik, cairannya atau zatnya enggak nyebar kemana-mana, cuma nyebar di daerah situ aja. Nah, seperti bius lokal gitu ya. Nah, bius lokal kan disuntik, misalkan ya tangan, ya udah yang bebal tangannya doang, sekitar itu aja. Nah, itu enggak membatalkan. Nah, jadi sini ada perbedaan pendapat ya terkait apa? Suntik atau infus yang menjalar ke seluruh tubuh zatnya, apakah itu membatalkan apa tidak? Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah kehati-hatian. Ya. Kalau ada ini sikap kehati-hatian. Kalau ada ulama berbeda pendapat ini boleh apa ini tidak boleh, baiknya kita ngambil langkah hati-hati. Artinya kita tinggalkan supaya ya siapa tahu yang benar adalah yang membatalkan ya. Maka kita ngambil langkah hati-hati, kalau bisa ditinggalkan ya. Kalau bisa ditinggalkan ya. Contohnya tadi vaksin tadi. Kalau memang bisa vaksinnya setelah puasa, ya, artinya di luar waktu puasa, apakah malam hari, ya, atau sebelum subuh gitu ya, maka lakukanlah vaksin sebelum subuh, jangan ketika puasa. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan nggak batal atau boleh. Baik. Nah, berarti kalau di sini kalau orang pakai obat mata, netes, kalau tadi kan ke telinga, ke hidung batal, kalau ke mata batal enggak? Kalau mata ya, dalam kitab ini disebutkan tetes mata tidak membatalkan, karena mata itu ya tidak termasuk lubang yang terbuka. Kan enggak terbuka mata itu. Ya, meskipun kita tahu di tengkoraknya itu bolong, tapi kan ketutup. Ya. Meskipun ketika kita meneteskan mata, ya, meneteskan obat dari ke mata, itu biasanya ada aroma masuk ke sini. Nah, ada rasa apa gitu di sini, sepet atau pahit gitu ya. Itu nggak masalah, karena itu cuma aroma saja. Ya, aroma nggak membatalkan ya. Maka suka ada yang nanya juga, kalau inhaler gimana Pak Ustadz? Inhaler kan kalau orang pilek tuh, nah, yang disedot apa itu? Nah, itu aroma. Kalau inhalernya inhaler aroma doang, itu nggak membatalkan, cuma aroma. Yang membatalkan adalah yang disemprot. Suka disemprot kan? Atau ada obat yang yang buat nafas segar gitu ya, serat-serat. Nah, yang buat asma juga. Nah, yang buat asma ini perbedaan pendapat juga. Ya, saya mendapatkan beberapa ulama kontemporer yang membolehkan, termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi membolehkan. Untuk orang asma boleh ketika Ramadan, kalau memang dia asma ya, itu boleh semprot supaya nggak asma. Kalau asma kan bisa mati gitu ya.
Nah, termasuk Ibnu Baz, ya, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz membolehkan. Artinya nggak membatalkan. Nah, ulama yang lain membatalkan. Karena apa? Ketika disemprot dia masuk zat tadi ke dalam tubuh. Nah, terus gimana kalau batal? Ya kalau batal ya batal gitu ya. Berarti diganti. Dan dia memang nggak dosa karena memang dia termasuk orang sakit. Orang sakit kan rukhsah untuk tidak puasa. Dia harus ganti, ya. Nah, dia harus ganti di hari yang lain, ya. Jadi lagi-lagi kalau ada perbedaan pendapat, ya, kalau bisa ngambil langkah yang hati-hati, ya, ngambil langkah yang hati-hati, tinggalkan. Kecuali kalau terpaksa, bolehlah kita ngambil pendapat yang memudahkan. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Disebutkan di sini hal-hal yang tadi, yang dikatakan membatalkan puasa tadi, ya. Itu benar-benar membatalkan dengan 3 syarat. Yang pertama, melakukannya sengaja, ya. Kalau orang dipaksa, ya, dipaksa dipegangin sama teman-temannya, dikerjain, ya, lu kan puasa. Biasa kan anak-anak gitu ada, ya, terus disuruh minum gitu, ya. Nah, meskipun benar-benar masuk, benar-benar kenyang dia, nah, dia nggak batal karena apa? Nggak sengaja, dipaksa, nah, lupa, gitu ya, lupa. Terus atau misalkan naudzubillah ada orang diperkosa gitu ya, nah, lagi puasa diperkosa, dia nggak batal puasanya karena nggak sengaja, ya. Jadi apa syaratnya? Kesengajaan, kemudian tadi ikhtiar, dia nggak terpaksa. Yang ketiga, dia tahu itu haram, dia tahu itu nggak boleh, dia tahu itu nggak boleh. Seandainya ada orang nggak tahu, misalkan kalau ternyata puasa itu nggak boleh minum, ya, gitu ya. Misalkan ada orang baru masuk Islam, belum belajar, dikiranya puasa itu yang nggak boleh makan doang, minum masih boleh. Dia nggak batal puasanya kalau minum. Nah, tapi tadi di awal saya sampaikan, kalau memang dia itu benar-benar nggak tahu, karena memang dia nggak punya fasilitas atau di sekitarnya nggak ada fasilitas untuk tahu, maka ya puasanya nggak batal dan dia nggak kenapa-napa. Tapi kalau orang bisa belajar, sebenarnya punya potensi, ya, ada ustadz di situ, bisa juga dia belajar dari internet dan sebagainya, ada buku-buku, ada perpustakaan dan sebagainya. Kok dia nggak belajar, maka dia berdosa, ya, maka dia berdosa. Baik. Berikutnya yang merusak puasa atau membatalkan puasa adalah, ya, haid, nifas, ya, meskipun cuma sedikit, dan melahirkan. Ya, melahirkan itu membatalkan puasa meskipun nggak keluar darah, karena ada orang melahirkan nggak keluar darah, dia membatalkan tetap. Nah, nifas meskipun sedikit atau haid meskipun sedikit. Ada yang nanya, Pak Ustadz gimana? Ini saya tuh maghrib jam 6 lewat 5 menit, jam 6 lewat 3 menit saya haid. Kan tanggung Pak Ustadz, gimana itu? Ya tetap batal, dia harus qadha. Nah, meskipun cuma 1 menit lagi, ya tetap batal, hukumnya begitu. Gila, nah kalau dia lagi puasa terus gila, nah, memang dia punya penyakit. Kan ada orang gila itu yang kumat-kumatan. Nah, ketika dia tiba-tiba kumat gilanya, meskipun sebentar, maka itu membatalkan puasa. Berikut yang membatalkan puasa adalah mabok. Ya jelas ya, mabok, ya. Mabok yang sengaja. Mabok yang sengaja. Lah kan orang mabuk pasti minum, saat belum tentu. Orang mabuk tuh macam-macam sekarang tuh. Ada ngelem, nyedot doang gitu kan. Aroma itu kan. Ya, aromanya itu, ngirup aroma itu kan nggak batal. Kayak kita nyium aroma masak kan nggak batal. Ya, maka dia ngirup lem itu kan nggak batal sebenarnya. Tapi ketika dia jadi mabok, maka dia itu batal. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja, dia memang kerja di pabrik lem gitu ya, lupa pakai masker, nyium gitu. Habis itu dia mabok, fly. Ya. Nah itu nggak membatalkan karena tidak sengaja. Ya, mabok yang sengaja membatalkan. Pingsan, nah, pingsan kalau pingsannya sebentar nggak membatalkan. Yang membatalkan adalah kalau pingsannya full, nah, dari pagi sampai sore pingsan, ya, lama gitu ya. Yang terakhir murtad. Ya, kalau udah murtad udah jelas keluar dari Islam. Ya, jadi mungkin ada orang yang pengen murtad, lah saya murtad. Nah, tapi udahlah, ini biarkan puasa terakhir saya gitu. Udah begitu dia punya niat murtad,
ya, terus kemudian dia murtad, dia nyembah agama lain atau berkeyakinan agama lain, maka dia sudah keluar dari Islam, maka batallah puasanya. Nah, maka seandainya nanti dia masuk Islam lagi, tobat, maka yang hari itu diwajib qadha dan hari seterusnya. Ya. Wajib qadha itu. Kalau orang murtad, ya, dia Islam, 2023 dia murtad, hari ini misalkan. Nah, murtad lewat Ramadan dia jadi non muslim kan. Nah, ternyata tahun depan, sebelum Ramadan tahun depan atau kapan dia masuk Islam, maka yang Ramadan tahun ini dia wajib qadha. Nah, itu yang murtad. Beda kalau orang yang mu'alaf, memang tadinya dari kecil dia non muslim, terus masuk Islam umur 40 tahun, maka selama itu sebelum 40 tahun ini dia nggak wajib qadha. Ya. Itu dia. Udah ini belum? Udah syuruk belum? Udah ya? Udah, oke lah. Kita cukupkan sampai di sini ya, terkait hal-hal rukun puasa ya. Rukun puasa tadi niat, dan kemudian al-imsak, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya masih ada banyak pembahasan tentang puasa, ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa, ada sunnah-sunnah puasa. Nah, tapi minimal kita tahu yang inti-intinya ya. Apa saja yang membatalkan puasa supaya kita nggak ragu lagi. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari di pagi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil? Ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil itu hukumnya sama dalam hal ini. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Seandainya ibu tadi menyusui, ya sebenarnya dia itu secara normal kalau dia kuat dia masih bisa puasa, dia masih tetap mendapatkan kewajiban berpuasa. Tapi seandainya dia nggak kuat, kita lihat alasannya apa. Kalau dia nggak kuat, ini alasannya takut dirinya, khawatir terhadap dirinya. Kalau saya tetap puasa, ini saya bisa sakit. Nah, takut terhadap dirinya, maka dia boleh tidak puasa, kemudian dia mengqadha nanti. Begitu juga perempuan yang hamil. Kalau alasannya adalah dirinya, saya takut saya sakit atau saya takut kenapa-napa kalau saya puasa, maka dia mendapatkan rukhsah tidak puasa. Nanti dia qadha di waktu lain. Nah, itu kalau alasannya dirinya. Tapi kalau alasannya ada orang lainnya, nah, saya ini kalau menyusui nanti khawatir anak saya nggak kenyang karena air susunya sedikit misalkan. Berarti dia mengkhawatirkan orang lain di luar dirinya. Kemudian dia tidak berpuasa, maka kewajibannya dua. Ya, kewajibannya dua. Dia mengqadha di waktu lain dan membayar fidyah. Ya. Karena dalilnya tadi, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata para sahabat, riwayatnya ayat ini turun khusus untuk wanita hamil dan yang menyusui. Nah, berarti yang wanita hamil yang menyusui, yang tidak puasa karena mengkhawatirkan orang lain karena anaknya, maka dia harus membayar fidyah. Berapa fidyah tadi? Nah, satu mud itu berapa? Ada yang mengatakan 600 gram, ada yang mengatakan 750 gram. Itu ukuran kira-kira makan orang miskin satu hari ketika itu. Maka kalau ulama yang sekarang, ulama kontemporer, Profesor Dr. Dib Al-Bugha, beliau mengatakan sekarang sebenarnya kalau untuk fidyah itu seharusnya udah nggak gitu lagi. Itu fikih zaman dulu. Kalau orang dulu miskin, makan zaman dulu, orang makan zaman dulu, ya, makan tuh bisa makan kurma doang gitu, orang Arab ya. Nah, terus atau makan zabib doang. Itu bisa zaman dulu. Atau makan gandum doang. Sekarang orang paling miskin tuh udah gak bisa makan gitu doang itu. Mesti ada nasinya, rotinya atau sama lauknya. Coba kita kasih orang miskin di Indonesia, nih makan beras ya, 600 gram sehari. Bisa makan dia? Gak bisa, kan harus dimasak dulu, apalagi beras kan harus dimasak dulu. Berarti dia harus punya kompor, atau dia punya listrik, ya, atau dia punya minimal air, ya, garam dan sebagainya. Nah,
Maka nggak bisa sebenarnya fidyah bayarnya segitu sekarang. Kata beliau, fidyah itu seharusnya kita ukur ya. Kira-kira kita itu orang pertengahan, nggak miskin banget, nggak kaya banget, orang pertengahan sehari makannya berapa? Berapa sehari makannya orang sekarang, orang pertengahan? Kalau di warteg lah 15 ya. Oke, 15. 3 kali makan berarti 45. Nah, segitulah kira-kira fidyah untuk satu hari, ganti dari untuk satu hari puasa. Jadi begitu. Ya, kalau misal untuk perempuan yang hamil, yang menyusui, kalau alasannya dirinya, maka dia tidak wajib fidyah, dia wajib qadha doang. Tapi kalau alasannya karena ada orang lain, ya, karena ada orang lain khawatir terhadap bayinya, atau khawatir terhadap bayinya dan terhadap dirinya, maka dia dikenakan dua. Dia wajib qadha dan juga wajib bayar fidyah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf ada salah-salah kata atau salah-salah ucap, salah-salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.